Sejumlah ahli memprediksi Indonesia akan keluar paling akhir dari pandemi COVID-19. Media asing bahkan memberikan penilaian penanganan pandemi Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia. Indikator itu mulai dari kualitas fasilitas kesehatan, kemudian cakupan vaksinasi, angka kematian, hingga pembatasan mobilitas dengan banyak sekali pelonggaran. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan Zoom sore hari ini ada Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat sore Pak Diki. Malam, Mbak Putri. Oke, malam waktu Australia dan ada Mas Faldo Maldini, staf sus baru Mensesnek Republik Indonesia. Selamat sore Mas Faldo. Halo Mbak Rifana, sehat? Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Diki terlebih dahulu. Ya, nanti saya baru minta tanggapan dari pemerintah yang diwakili oleh Mas Faldo. Pak Diki, Anda mengatakan Indonesia diprediksi akan menjadi negara terakhir keluar dari pandemi COVID-19. Indikatornya apa Pak? Jadi ini pertama kan cuma Indonesia ya. Konteksnya saat itu diskusi secara global. Global security. Tahun lalu, Maret lalu juga saya sudah sampaikan bahwa India, Brazil, Indonesia akan berpotensi menjadi epicentrum. Dan banyak sekali prediksi-prediksi lain. Dan itu semua, prediksi itu sebetulnya dikeluarkan adalah untuk menjadi dasar mitigasi. Itu termasuk di sini karena saya kan juga di Australia saya diberikan masukan juga ya terhadap pengendalian di sini. Nah, itu biasa dalam epidemiologi itu mengeluarkan prediksi ini adalah dasarnya adalah supaya pemerintah segera melakukan strategi mitigasi supaya itu tidak boleh terjadi. Karena kalau terjadi ya berarti kita tidak memadai atau bahkan tidak berhasil melakukan mitigasinya. Nah, indikatornya sebetulnya dikelompokkannya sederhana. 5M vaksinasi. Kembali pada strategi itu sendiri. Bahwa kita sudah melakukan 3T iya, tapi belum mumpuni, belum memadai. Katakanlah misalnya testing saja. Testing itu ya harus sesuai dengan skala penduduk dan juga sesuai dengan eskalasi pandeminya. Sesuai dengan skala penduduk kita tahu ada 1 tes per 1.000 populasi per minggu yang itu standar yang harus dilakukan semua daerah, kabupaten kota. Dan sayangnya bahkan dalam laporan berrutin WHO selalu yang muncul adalah Jakarta, Yogyakarta ataupun biasanya kalau nggak itu umumnya Sumatera Barat ya. Untuk selama setahun pertama itu sebegitu. Dan virus ini ya artinya tidak kita kelola dengan baik dan menyebar. Kemudian kalau bicara tracing dan testing ini juga kaitannya adalah kalau secara eskalasi pandemi, selain mengarah ke test positivity rate 55% ya, di bawah itu, yang belum kita capai setelah 16 bulan ini, adalah bahwa eskalasi ini kalau misalnya 50.000 kasus infeksi kemarin, ya dalam 3 kali 24 jam itu kita harus lakukan 1 juta testing. Karena itu standar yang kita terapkan gitu. Dan apalagi kalau bicara lain misalnya Vietnam ya dia dari 1 kasus infeksi bisa sampai 100 atau 200 yang dilacak. Kita nggak usah lah seperti Vietnam, tapi setidaknya sesuai dengan yang di pedoman kita sendiri 15-20 itu yang kita capai. Nah itu belum. Nah kemudian 5M kita tahu. Kemudian juga vaksinasi. Jadi 3 itu menjadi PR dan inilah yang menjadi indikator. Bahwa kemudian belakangan Bloomberg mengeluarkan itu ya artinya begini. Nanti kita bahas yang itu Pak Diki. Kalau kita Oke, nanti kita akan bahas soal bagaimana penilaian dari media asing atas penanganan pandemi. Tapi saya sudah bisa merangkum tadi apa yang ingin Anda sampaikan bahwa 3 indikator yakni 3T yang belum maksimal diberlakukan, kemudian 5M dan juga cakupan vaksinasi yang masih rendah. Mas Faldo sebagai perwakilan dari pemerintah dari indikator tadi 3 hal yang disampaikan oleh Pak Diki, apakah kemudian pemerintah menyadari ancaman bahwa kita akan menjadi negara paling terakhir yang bisa keluar dari pandemi COVID? Mas Faldo? Ya, terima kasih Pak Diki atas masukannya. Tentu itu menjadi pelajaran kita semua dan jadi prioritas kami gitu tentunya. Kita punya kemampuan dan keorganisasian yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemi ini. Dan kita bisa lihat bahwa COVID-19 juga bukan hanya isu kesehatan, tapi juga isu ekonomi dan pemerintahan dan good governance dalam hal ini gitu. Dan kita ingin bicara dalam tataran ini gitu loh.
karena kita melihat koordinasi memang semakin baik dilakukan oleh pemerintah dan daerah. Ada memang betul daerah-daerah yang sudah optimal dalam menjalankan strategi, namun juga ada daerah yang butuh dukungan gitu loh. Di sini jembatannya harus kokoh gitu loh. Makanya ada level di penanganan COVID di Indonesia gitu. Karena memang ada daerah yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Disinilah perlunya melakukan evaluasi pelaksanaan di daerah masing-masing agar dapat lebih optimal lagi. Tapi targetnya tidak berubah, yaitu kurva melandai. Sempat kemarin kita melihat hasil yang diharapkan. Artinya kita semua bisa melakukan ini, Pak. Tinggal konsistensi memang yang harus dijaga, kan terus kita terima. Kekurangan yang mungkin juga kita sadari untuk terus kita tumbuhkan, dan ketersediaan obat, optimalisasi posko COVID untuk yang isoman, itu terus digalakan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dan sekali lagi, ini kerja bersama, partisipasi dari kita semua dibutuhkan untuk keluar dari masalah ini. Ya, Mas Faldo, yang mengalami pandemi bukan hanya Indonesia. Persoalan pandemi COVID-19 tadi Anda bilang bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ekonomi. Negara lain juga mengalami hal yang sama, Mas Faldo. Tapi negara lain memilih untuk mengutamakan kesehatan di atas ekonomi. Bagaimana kemudian jawaban pemerintah? Iya, begini, Mbak Rifana, terima kasih pertanyaannya. Kita tidak bisa keluar sekian menghadapi pandemi ini. Contoh kemarin kita melihat Singapura mencoba membuka sedikit, dan ternyata hari ini tutup lagi gitu loh. Dan strateginya juga gimana ya, harus menyadari bahwa ini tidak ada satu negara yang bisa selesaikan sendirian. Strateginya sama gitu loh, bahwa bagaimana kita memikirkan ekonomi dan kesehatan itu saling menguatkan. Ibaratnya susah kita berbicara kalau seandainya kita punya banyak uang, kita sakit gitu loh. Atau kalau seandainya kita sehat tapi kita kesulitan keuangan gitu loh. Nah, itulah yang menjadi keseimbangan yang terus dijaga oleh pemerintah tentu. Dan 3T, vaksinasi terus digalakan gitu kan, sesuai dengan SOP yang sudah terjadi. Namun yang perlu dicatat adalah keorganisasian kita berbeda-beda, Mbak Rifana. Oke, Pak Diki, survei Bloomberg, saya mau masuk ke dalam survei Bloomberg ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Faldo juga bahwa perlu ada leadership yang kokoh begitu ya untuk menjadi penyambung antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, karena di pemerintah daerah ini fasilitas kesehatannya kemudian tidak semuanya sama begitu ya. Tapi ini yang menarik bahwa media asing survei Bloomberg menilai bahwa Indonesia menjadi negara yang paling buruk dalam menangani pandemi COVID-19 karena terlalu mempertimbangkan sektor ekonomi ketimbang kesehatannya. Apakah Anda juga sepakat dengan penilaian itu, Pak Diki? Meskipun tadi Mas Faldo sudah menjelaskan bahwa kalau orang sakit kemudian tidak punya uang, apakah seperti itu, Pak Diki? Ya, pertama tadi saya senang ya kalau misalnya pemerintah sudah menyadari bahwa ada bedaan kapasitas daerah. Nah, ini harus betul-betul sadari dan diperkuat karena risiko kita saat ini, krisis kita ini ada di Jawa, Bali, Madura, dan belum lagi di luar Jawa. Ini yang mitigasi yang saya sampaikan tadi itulah yang menyebabkan panjang itu karena kita negara kepulauan. Nah, ini yang harus dimitigasi. Nah, kemudian tentang Bloomberg ini, dia memang media tapi dia punya tim peneliti. Jadi bukan hanya media ya. Jadi dia punya yang memang kredibel dan melibatkan juga independen analis. Nah, memang saat ini kesulitan kita, kompleksitas masalah kita adalah kita udah nggak bisa fokus hanya kesehatan pada tahap ini ya. Sampai akhir tahun lalu mungkin menjelang awal tahun ini kita masih bisa tuh. Tapi sekarang kompleksitas masalahnya sudah besar di mana-mana. Sudah terlalu berlarut begitu ya Pak Diki ya? Saya sendiri bisa mengatakan, betul. Bloomberg ini juga melihat itu. Dan sebetulnya Bloomberg secara dalam 16 bulan pertama kita ini juga memperlihatkan bahwa sebetulnya pemerintah jangan takutlah bahwa kalau menemukan kasus infeksi banyak bukan berarti prestasi. Itu prestasi loh. Karena bagaimana kita mau melawan kalau virusnya nggak ditemukan. Gitu. Nah, Bloomberg itu data itu menunjukkan itu, bahkan angka kematian kita bukan yang tinggi, tapi ada yang lebih tinggi, tapi rankingnya di atas gitu. Tapi dia negara tersebut, katakanlah Netherlands sendiri lebih besar loh gitu. Nah, itu tracingnya jauh lebih kuat, test positivity rate-nya jauh lebih kuat. Nah, ini pesan pentingnya ingin saya sampaikan bahwa
jangan terlalu takut dengan image kasus infeksi banyak itu enggak begitu. Paradigmanya harus dirubah seperti itu. Dan juga kematian tinggi ada yang lebih tinggi kok di dalam ranking itu, tapi dia rankingnya Oke, di atas Pak kita. Diki, kalau ingin di-recap, Intinya adalah ya, di kalau aspek- ingin di-recap sebagai epidemiolog, Anda melihat apakah penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, seperti yang Anda bilang ini sudah berlarut-larut, bukan hanya faktor kesehatan, tapi juga ekonomi, penanganan pandeminya Indonesia buruk atau tidak sesuai penilaian Bloomberg? Kalau menurut Anda dari sisi epidemiologi? Ya memang kita harus akui tidak terkendali ya. Oke, Kalau buruk baik. terlalu sarkasme menurut saya, Ya. tapi tidak terkendali karena test positivity rate ya. Ini science ya. Jadi test positivity rate kalau di atas 5% namanya tidak terkendali. Oke, tidak Tapi terkendali. kalau buruk Ya. itu agak subjektif lah ini. Oke. Tapi tidak terkendali sudah jelas. Nah, artinya strateginya apa yang diusulkan ya? Sebenarnya 3 tadi 3T, 5M, vaksinasi itu Oke. saja Ya. yang bisa secara berkelanjutan kita lakukan. Karena apa? Kalau pembatasan, lockdown berat kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Saya mau tanya ke Mas Faldo, menurut Pak Diki dari segi sains bahwa pengendalian pandemi kita memang tidak terkendali. Kalau buruk itu subjektivitas, tapi media asing sudah mencap bahwa penilaiannya penanganan pandemi di tanah air itu buruk. Apa jawaban dari pemerintah? Usai jeda, kami akan kembali membahas dengan 2 orang narasumber. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek Republik Indonesia, dan juga Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Mas Faldo menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Diki begitu ya, bahwa memang pengendalian penanganan pandemi di Indonesia tidak terkendali karena angka positivity rate kita di atas 5% dari standar WHO begitu ya. Dengan penilaian yang buruk dari lembaga asing, peringatan WHO dan para ahli, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Diki, pemerintah ini tidak menyadari bahwa ada yang salah dari strategi penanganan kita sejak awal sampai 1,5 tahun ini, Mas Faldo? Iya, Mbak Rifana, Pak Diki. Sekali lagi makasih Pak Diki atas pikirannya tadi. Tapi seorang peraih Nobel, Krugman itu pernah berkata begini, ekonom yang tidak mendengar epidemiolog berarti dia kok. Gitu loh. Karena kesehatan adalah variabel dari ekonomi. Pemerintah pun juga sama. Gitu. Harus mendengarkan epidemiolog karena kesehatan adalah variabel kenegaraan. Begitupun sebaliknya. Kami berharap epidemiolog dapat memahami persoalan-persoalan keorganisasian ini. Disinilah kunci penanganannya. Strateginya sama di seluruh dunia. Kita harus membangun sebuah sistem yang terintegrasi dan komprehensif. Jadi kami mohon terus dukungan dari epidemiolog, dari Pak Diki, dan mohon izin nanti Pak Diki minta nomor kontaknya juga. Nah, memang keorganisasian ini kan menjadi titik fokus belakangan ya. Oke Mas Faldo, Ini Anda tidak menjawab pertanyaan saya. juga di bawah. Oke. Karena memang ada pemerintah di daerah yang berpikir seperti itu gitu loh. Nah ini yang kita berusaha menjembatani. Kita perlu kelembagaan yang adaptif Mbak Rifana. Oke. Jadi selama 1,5 tahun ini pemerintah menyadari tidak ada yang salah dengan strategi penanganan dengan angka tracing yang masih sangat rendah 1 banding di bawah 30 begitu ya. Angka testing juga sangat rendah, cakupan vaksinasi, fasilitas kesehatan. Pemerintah menyadari tidak ada yang salah dengan strategi penanganan selama 1,5 tahun ini, Mas Faldo. Yang paling penting yang ingin kami sampaikan, karena koorganisasian kita ini belum merata, tentu upaya-upaya yang sulam, kita lihat ada beberapa model PPKM, PSBB, level, dan bagaimana gitu. Itulah upaya-upaya gas dan rem yang terus dilakukan oleh pemerintah. Targetnya sekali lagi tidak pernah berubah. Kita lihat hari ini juga bantuan UMKM juga sudah cair, tenaga kerja sudah mulai dapat bantuan, ketersediaan obat juga dicek langsung oleh Pak Presiden. Ini bagian dari perbaikan sistem, Mbak. Jadi kita berbicaranya sistem yang komprehensif gitu. Karena suka tidak suka, ini adalah upaya untuk jangka panjang juga. Dan kita sadarkan bahwa pandemi ini bisa jadi
nggak sekarang aja gitu, next juga ada gitu. Oke, oke. Nah, maka kita bisa lihat sekarang mobilitas sudah turun, dikurangi agar potensi penularan kita itu menurun secara berkelanjutan. Oke, oke, oke. Pak Diki, Anda bisa melihat ya bahwa gelombang kasus COVID-19 di tanah air ini menjadi bola pingpong. Tadi kalau Mas Faldo mengatakan bahwa mobilitas sudah turun, itu saya sanksikan karena pada kenyataannya tidak begitu turun. Karena kalau kita lihat meskipun angka di Jawa ini turun, tapi di luar Jawa itu meningkat angka kasus positif hariannya. Dan ini diprediksi akan kembali terjadi, menjadi fenomena bola pingpong. Di Jawa turun, di luar Jawa naik, kemudian di luar Jawa turun, di Jawa nanti kemudian naik. Bagaimana kemudian Pak Diki mencegah ini tidak semakin berlanjut begitu ya? Ya, ini yang disebut memang jebakan pandemi ya. Ada di pandemi ini banyak jebakan ya yang harus kita sadari untuk kita antisipasi atau hindari ya. Salah satunya jebakan untuk Indonesia ini karena negara kepulauan memang lebih kompleks dari negara lain ya. Karena paling yang negara dengan kepulauan yang banyak di situ ya Indonesia di dunia ini. Nah, ini yang akan berpotensi. Sebetulnya di awal-awal itu punya kelebihan. Kita itu kenapa pandeminya seperti lama ke arah puncaknya? Karena kepulauan itu juga seperti isolasi alamiah ya. Tapi itu juga menyimpan potensi kerugian karena kurvanya akan berbeda, dinamik sekali antar pulau. Nah, Jawa, Bali selesai, Sumatera, nanti Kalimantan. Nah, ini yang harus disadari, artinya harus dicegah dengan cara apa? Sebetulnya yang dikatakan 3T, 5M vaksinasi ini harus betul-betul bersamaan sekarang. Karena kita harus jangan sampai di luar Jawa jadi penonton. Wah, ini seperti halnya dulu kita kesan menjadi penonton di Wuhan, kemudian India. Nah, ini yang harus kita rubah gitu. Dan bahwa jebakan ini bisa kita hindari ya tentu harapannya kembali pada kita dengan cara tadi ya betul disampaikan Mas Faldo, komitmen, konsistensi, sinergi pusat daerah termasuk bahwa strategi yang disebut 3T 5M vaksinasi ini harus arah merata semua daerah. Bisa hanya ya saya sampaikan bahwa saat ini vaksinasi kita bagus tapi kontribusinya Jawa Bali loh. Tapi di luar Jawa itu masih PR besar. 3T gitu yang bagus banyaknya tapi Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki gitu. Dan jebakan yang lain yang juga berbahaya adalah jebakan pembatasan. Jadi pembatasan ini kalau tidak disadari bahwa sifatnya adalah di penguat, di mana yang utama adalah di 3T itu, ya kita akan terjebak balik lagi ke pembatasan dan itu merugikan kita semua. Mas Faldo, itu esensinya. Mas Faldo, bagaimana skenario pemerintah supaya kita tidak terjebak di dalam pandemi ini, tidak masuk ke dalam jebakan pandemi ini seperti fenomena bola pingpong seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi. Roadmap skenarionya apa, Mas Faldo? Ya, sekali lagi kami sampaikan tidak ada rumus yang pasti. Kita akan bisa terjebak bahkan setiap saat menurut kami gitu loh. Namun tugas kita adalah harus bisa menang di sisa-sisa menit yang ada gitu loh. Semuanya sudah jalan dan memang kita bisa melihat ada yang turun. Tadinya kan di Jawa epicentrumnya. Kita tahu kelembagaan kita di luar Jawa belum sebaik di Jawa gitu loh. Masalah ini kan memang begitu kompleks sebagaimana yang dibilang tadi oleh Pak Diki gitu loh. Nah, kita kepulauan, koordinasi, butuh memperkokoh, nah, membangun jembatan ini yang paling penting. Nah, makanya dalam hal ini kita melihat butuh yang level-level itu gitu loh. Untuk menyiasati perbedaan situasinya di setiap daerah gitu. Nah, jadi ingin kami sampaikan bahwa tidak ada rumus yang pasti, semuanya sudah berjalan, pemerintah dengan masukan dari semua masyarakat, epidemiolog, ekonom, semuanya gitu. Kita terus bekerja agar kita bisa menang di menit-menit tersisa. Pak Diki, menurut Mas Faldo tidak ada rumus yang pasti, tapi yang jelas rumus yang sedang dipakai oleh pemerintah adalah PPKM level 4 yang akan berakhir besok 2 Agustus. Menurut Anda, dari keilmuan Anda, apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Mestinya tetap memperpanjang PPKM level 4 dengan tidak ada pelonggaran atau melonggarkan saja karena daerah di Jawa dan juga Bali sudah ada penurunan kasus menurut klaim pemerintah, Pak Diki? Jawabannya ada dua. Satu jawaban ideal dari sisi indikator epidemiologi ya yang ada. Itu jawaban idealnya adalah harus lanjut. Ideal secara sains ya, secara data. Jawaban kedua ideal secara realita itu harus ada pelonggaran. Ya, karena berat ya untuk masyarakat. Ini tapi dengan syarat
dengan syarat adanya muatan di 3T, 5M dan vaksinasi. Oke, baik. Ini yang kedua ini tampaknya yang akan diambil karena kita harus memilih strategi yang satu cost efektif, kedua memiliki daya ungkit terhadap semua sektor, bukan hanya kesehatan. Nah, karena itulah yang peran 3T, 5M dan vaksinasi yang bisa kita raih. Tapi ya jangan hanya sekedar melakukan, tapi harus berkualitas, masif, agresif, aktif. Ini PR besarnya dan dilakukan dengan komitmen tinggi, konsistensi tinggi dan setara merata semua daerah itu. Jadi kalau saya melihat sih opsi yang kedua yang akan diambil dan itu realistis lah menurut saya. Singkat saja Mas Faldo, apakah opsi kedua yang akan diambil oleh pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Diki? Ya, yang paling penting adalah solusi kita untuk keluarga kita, kami setuju sama Pak Diki, solusinya untuk bangsa kita. Hanya sekali lagi, apapun tadi yang disampaikan, kita sudah jalankan dan terus akan kita pertimbangkan, Pak Diki, sesuai dengan masukan dan bagaimana data perkembangan terakhir. Mohon bantuan dari masyarakat, karena ini semuanya harus bergerak. Jadi, tahan-tahan dulu lah teman-teman yang mungkin pengen demonstrasi, yang timbulkan kerumunan, kritik aja nggak apa-apa, tapi jangan berkerumun. Oke, artinya PPKM diperpanjang atau tidak oleh pemerintah, Mas Faldo? Kita mungkin akan menunggu dan melihat perkembangan terbaru dan mungkin akan langsung diinfo oleh pemerintah. Pantau aja terus, semangat. Oke, terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Diskusi yang sangat menarik. Tadi sudah disampaikan bahwa sekali lagi ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, disadari meskipun tadi tidak disampaikan secara langsung begitu ya oleh Mas Faldo, tapi tadi ada masukan-masukan juga yang disampaikan oleh Pak Diki. Terima kasih sekali dua orang narasumber, ada Mas Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek Republik Indonesia, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Sehat selalu Bapak-Bapak.